Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Adik-adik sekalian yang sedang menyaksikan pada materi kepramukaan ini, yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita banyak nikmat, beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat sehat walafiat, yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih senantiasa beraktivitas walaupun dalam masa pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan masa pandemi COVID-19 ini kita berdoa bersama agar segera hilang dari muka bumi ini. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita selaku umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Baik, pada kesempatan kali ini di materi pramuka kita awali dengan salam, di mana di pramuka itu terdapat beberapa salam, diantaranya adalah salam hormat, kemudian salam janji. Nah, salam pramuka. Baik, adik-adik sekalian, materi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini pada acara masa orientasi pramuka, yaitu pendidikan pramuka di satuan pendidikan pada masa pandemi COVID-19. Kenapa ada tambahan di masa pandemi COVID-19? Karena memang pendidikan pramuka ini harus tetap berjalan walaupun kondisi kita dalam keadaan masih pandemi. Tapi pendidikan pramuka itu harus tetap berjalan di satuan pendidikan. Kebijakannya dari mana? Atau dasar hukumnya dari mana? Ya. Dasar hukumnya ini merujuk kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Kemudian yang selanjutnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Kemudian Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka tahun 2018. Nah, untuk itu pendidikan pramuka di satuan pendidikan dari mulai tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas sampai nanti ke jenjang perguruan tinggi itu tetap ada. Sampai nanti ketika adik-adik sekalian masih tetap aktif di pramuka, bahwa pramuka itu adalah organisasi. Sebelumnya kakak ingin memperkenalkan ya, secara dasar pendidikan pramuka, kepramukaan itu seperti apa sebetulnya. Artinya di sini adik-adik mungkin sudah menerima pendidikan pramuka di jenjang sebelumnya, di pramuka siaga, di pramuka penggalang. Nah, pada saat ini adik-adik harus bisa melanjutkan ke jenjang pramuka penegak. Nah, pendidikan kepramukaan itu sendiri adalah proses pendidikan yang praktis di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga. Artinya adik-adik ketika ikut kegiatan pramuka itu
yang ketika pada kondisi normal itu harus siap berada di lingkungan luar sekolah, bermain dan lain sebagainya. Kemudian ya tentunya di luar lingkungan keluarga. Artinya terpisah sementara dari keluarga untuk belajar secara mandiri, masak sendiri dan lain sebagainya. Itu pada kondisi normal. Kita berbicara pada kondisi normal terlebih dahulu. Dalam bentuk kegiatan menarik. Jadi sifat kegiatan pramuka itu menarik, kemudian menyenangkan. Kemudian pramuka itu kegiatan yang di dalamnya itu harus sehat, ya, sehat secara jasmani maupun sehat secara rohani. Kemudian pendidikan pramuka itu pendidikan yang teratur. Artinya teratur itu ada jenjangnya. Kita ada namanya syarat kecakapan. Artinya pendidikan pramuka itu teratur. Ya. Jika adik-adik nanti ingin lebih serius di pramukanya, ya ikutilah tadi syarat kecakapan itu. Kemudian pramuka itu gerakan yang terarah. Artinya pramuka memiliki tujuan. Ya, tujuan utama di sini merujuk kepada payung hukum itu sendiri, pramuka sebagai salah satu upaya pendidikan karakter. Kemudian pramuka itu juga sifatnya praktis, yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Jadi di dalam pramuka ada prinsip dasar kepramukaannya dan juga ada metode kepramukaannya. Yang sasaran akhirnya adalah pembentukan karakter tadi yang sudah disebutkan, pendidikan karakter, kemudian kepribadian dan akhlak mulia. Makanya di dalam syarat kecakapan itu di pramuka itu lengkap. Ada tentang keagamaan, kerohanian, ada tentang kecakapan, berwirausaha dan lain sebagainya. Kemudian berbicara metode kepramukaan tadi. Ya. Kepramukaan itu sifat kegiatannya ya nanti ketika adik-adik sudah mulai latihan dengan kakak-kakak, dibantu dengan kakak-kakak yang sudah menjadi penegak baik bantara maupun laksana, ya, akan menerima kegiatan-kegiatan sesuai dengan metode kepramukaan. Di antaranya adalah ya belajar di alam terbuka. Ya. Ini pada kondisi normal kita bisa melaksanakan camping dan sebagainya. Ya, pada masa pandemi ini kita menyesuaikan. Ya. Di alam terbuka mungkin ada nanti pertemuan secara terbatas dengan protokol kesehatan dan sebagainya. Itu menyesuaikan. Kemudian di pramuka itu belajar sambil melakukan. Ya. Jadi belajarnya itu tidak terlalu teoritis gitu ya. Artinya sambil adik-adik belajar, sambil adik-adik juga melakukan di situ. Belajar tali temali, kemudian belajar pioneering dan sebagainya. Banyak sekali hal-hal yang bisa dipelajari di pramuka. Kemudian di pramuka itu kegiatannya menarik dan menantang. Nah, makanya di sini kakak dan dibantu dengan rekan-rekan pengurus yang lain mengemas kegiatan pramuka ini agar tadi menarik untuk adik-adik dan juga ada tantangan-tantangan sesuai dengan jenjang, gitu ya. Kemudian di pramuka itu pendidikannya belajar secara berkelompok. Ya nanti kalau di jenjang penggalang mungkin yang sebelumnya adik-adik dapatkan itu adik-adik mengenal ada pembagian regu, gitu ya. Nah, kalau di jenjang selanjutnya nanti ketika adik-adik sudah melanjutkan ke penegak, maka adik-adik akan kembali dibagi secara berkelompok dengan nama sangga. Gitu ya. Kemudian
Di pramuka itu ada namanya tanda penghargaan. Ya. Mungkin adik-adik nanti bisa melihat gitu ya, kakak-kakaknya yang senior menggunakan tanda-tanda penghargaan dari pramuka. Ada balok yang digunakan gitu ya. Ada balok bantara, kemudian ada balok laksana, kemudian ada simbol-simbol yang lain yang menunjukkan kecakapan, ya, dikenal dengan tanda kecakapan khusus, ya. Kemudian di metode kepramukaan itu ada kiasan dasar, ya. Kiasan dasar itu artinya sebuah perumpamaan yang menggambarkan ciri, gitu ya. Kemudian pendidikan pramuka itu harus satuan terpisah. Makanya di sini adik-adik mungkin di sekolah sebelumnya juga sudah mengenal gitu ya. Yang disebut dengan satuan terpisah itu terpisah antara pramuka putra dan pramuka putri. Makanya ada dua kepembinaan, ada pembina pramuka putra, pembina pramuka putri. Itu. Kemudian di antara metode kepramukaan yang lain adalah kemitraan dengan orang dewasa. Ya, kemitraan dengan orang dewasa ini artinya pramuka itu tidak bisa berjalan secara masing-masing. Artinya harus dipandu oleh orang dewasa. Ketika di satuan pendidikan itu ada pembina, ada pamong, ada yang lainnya, gitu ya, pelatih dan lainnya. Jadi bermitra dengan orang dewasa. Kemudian pramuka harus mengamalkan kode kehormatan. Ya, kode kehormatan itu di pramuka ada dua kode kehormatan. Ya, yang pertama adalah Trisatya, yang itu berisi janji-janji, gitu ya. Trisatya berarti 3 janji, kemudian dasa dharma, gitu ya. Jadi dasa dharma itu ada dasa 5 pengabdian, gitu ya. Itu. Jadi anak-anak pramuka gitu ya, itu harus mengamalkan kode kehormatan itu supaya betul-betul pendidikan karakter itu melekat kepada diri kita semua. Ketika kita sudah maksimal mengamalkan kode kehormatan tersebut. Kemudian apa tadi yang dimaksud dengan kiasan dasar di kepramukaan? Ya, tadi sudah sempat dijelaskan bahwa kiasan dasar itu sebuah perumpamaan yang menggambarkan suatu ciri, gitu. Nah, kiasan dasar dalam kepramukaan yang pertama adalah kantor pusat kegiatan. Itu biasanya kantor pusat kegiatan di pramuka itu namanya kuartir, gitu ya. Kiasan dasarnya markas, gitu. Kemudian jenjang pramuka. Ini beberapa contoh kiasan dasar di pramuka, ya. Pramuka usia 7 sampai 10 tahun itu nama pramukanya siaga. Ya, kiasan dasarnya diambil dari perjuangan Budi Utomo tahun 1908 untuk mensiagakan rakyat. Ya. Kemudian yang lainnya karena adik-adik di penegak gitu ya, nanti akan melanjutkan ke jenjang penegak, maka harus tahu kiasan dasar dari penegak, yaitu pramuka usia 16 tahun sampai 20 tahun itu disebut dengan penegak. Kiasan dasarnya diambil dari 17/8/1945, ditegakkanlah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi pada 17 Agustus 1945
Ya, kiasannya ditegakkanlah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, itu materi-materi dasar di kepramukaan. Selanjutnya, di kepramukaan pada masa pandemi ini, ya, khususnya di satuan pendidikan kita di jenjang SMA ini, kegiatan pada masa pandemi ini, tentunya adik-adik akan tetap melakukan kegiatan pramuka wajib untuk kelas 10 ini melakukan kegiatan pramuka, nanti dibimbing oleh senior-seniornya, rekan-rekan pengurus dari kepramukaan Ambalan Sudirman Fatmawati, gitu ya. Metodenya yaitu sistem kepramukaan nanti akan melalui pembelajaran daring, ya, atau dikenal dengan pembelajaran dalam jaringan, gitu ya. Jadi bisa dengan nanti integrasi ke mata pelajaran. Jadi materi-materi pramuka ada banyak yang terintegrasi ke mata pelajaran. Bisa diintegrasikan ke mata pelajaran agama, bisa diintegrasikan kepada mata pelajaran biologi, kemudian prakarya dan kewirausahaan dan lain sebagainya, gitu ya. Itu masuk ke dalam muatan pendidikan pramuka, ya, khususnya di masa pandemi ini. Kemudian pemanfaatan teknologi, tentunya kita akan memaksimalkan pemanfaatan teknologi karena kita akan melakukan pendidikan kepramukaan secara daring, gitu ya. Kemudian pendidikan melalui kegiatan, nanti ada tugas-tugas, gitu ya, tugas melakukan publikasi, kemudian sosialisasi khususnya tentang pencegahan COVID-19 ini, gitu ya. Misalkan cara hidup sehat dan sebagainya. Ya, tentunya pengujian SKU, nanti akan ada pengujian SKU ini, itu akan berjalan walaupun dalam masa pandemi COVID-19. Jadi harapannya adik-adik sekalian, khususnya kelas 10 nanti yang akan bergabung di kepramukaan, itu harus mempersiapkan diri sungguh-sungguh, menekuni, bahkan nanti bisa melanjutkan, ya, kepramukaan sesuai dengan syarat-syarat kecakapan. Jadi ada syarat kecakapan umumnya, nanti adik-adik akan mengikuti untuk syarat yang awalnya itu adalah pengukuhan, kemudian setelah pengukuhan adik-adik akan mengikuti jenjang yang lainnya seperti pelantikan sesuai dengan syarat kecakapan. Kemudian ada juga yang perlu dipersiapkan adalah adik-adik punya keahlian yang lain yang harus disyaratkan juga. Namanya syarat kecakapan khusus. Adik-adik pinter masak, adik-adik pinter berenang dan sebagainya. Itu semua bisa diujikan walaupun kita masih dalam masa pandemi. Mungkin itu saja. Sebetulnya masih banyak materi pramuka yang belum kakak sampaikan. Makanya adik-adik di rumah itu jangan merasa puas, digali lagi kembali materi-materi tentang kepramukaan. Di sini kakak terbuka, gitu ya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan di luar materi ini, silahkan. Kemudian yang terakhir, saran dari kakak, adik-adik dapat mengikuti kegiatan-kegiatan atas bimbingan nanti kakak-kakak seniornya dengan maksimal. Mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan pada pengenalan kepramukaan, khususnya di jenjang SMA Negeri 2 Pandeglang ini, Ambalan Sudirman Fatmawati. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.